Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Salam revolusi, berpikir, bertindak, dan berbuat. Saat ini kita akan membahas kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah per tanggal 3 September 2022. Sebagai warga negara, tentu kita harus mempunyai landasan berpikir dan berucap. Maka saya akan selalu berbicara dan melakukan membuat pendapat ataupun membuat analisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tentu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 33 ini saya bacakan. Ini Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, sebenarnya setiap rejim kenaikan BBM itu menjadi hal yang menakutkan bagi pemerintah, karena kekhawatiran akan jatuh karena bisa demo besar-besaran, roda pemerintahan terganggu, sementara amarah rakyat akan semakin meningkat karena kebutuhan-kebutuhan akan serta-merta ikut naik. Kita coba flashback ke belakang. Pada periode pertama Jokowi, dia pernah menangani kasus kenaikan BBM ini dengan memutus mata rantai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang namanya Petral. Petral diputus oleh Jokowi ketika periode pertama harga BBM normal. Lalu pemerintah menyesuaikan tarif atau harga BBM dengan pasar bebas atau pasar nasional. Naik di luar, naik di Indonesia. Itu yang dibeli. Tapi tidak semuanya saat itu. Yang dilakukan pemerintah kala itu, kenaikan harga BBM seperti pertama, dia kalau hari ini naik, otomatis dia naik, menit ini naik, di pom bensin naik. Tapi premium masih tetap dilakukan subsidi. Lalu pemerintah mencari sebuah solusi yang mana saat itu pemerintah mengeluarkan satu produk baru yang namanya Pertalite. Pertalite ini pemerintah loh yang mengatakan, kita back. Pemerintah mengatakan bahwa Pertalite tidak disubsidi, yang disubsidi itu premium, sehingga pemakaian premium itu terbatas. Yang bisa memakai itu kala itu adalah angkutan umum ataupun masyarakat bawah, sepeda motor. Nah, di periode kedua ini Jokowi juga mengalami persoalan yang sangat berat, karena ternyata mulai per Februari tahun 2022 pemerintah telah melakukan subsidi
terhadap Pertalite secara diam-diam kalau menurut, karena tidak diumumkan secara resmi bahwasanya pemerintah terpaksa melakukan subsidi terhadap Pertalite. Akhirnya saat ini alasan pemerintah ini bahwasanya subsidi BBM menggerus APBN. Kalau dilihat dari perjalanan negara ini, kasus BBM ini yang sudah menjadi momok setiap kenaikan harga BBM atau pasar dunia, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana pemerintah ini mengolah bahan baku minyak yang dimiliki oleh Indonesia. Harusnya kan ada usaha ke sana, pemerintah harus membuka penyulingan atau penghilangan atau produksi bahan mentah atau bahan baku menjadi minyak ke pasaran. Tapi tidak, pemerintah tetap bertahan menjual bahan baku ke Singapura. Jangan-jangan dijualnya ini kan kita tidak tahu juga nih, karena tidak pernah diumumkan secara vulgar ataupun terbuka kepada masyarakat Indonesia berapa kapasitas, berapa barel yang dihasilkan oleh bumi Indonesia ini minyak mentah, lalu harganya dijual ke Singapura ketika bahan mentah tidak pernah dikasih tahu. Lalu pembeliannya setelah bahan jadi berapa, itu tidak pernah. Artinya kita tidak pernah tahu apakah untung atau rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak pernah berusaha untuk membuat atau membangun kilang minyak di Indonesia? Artinya kalau Indonesia punya kilang minyak, secara otomatis negara-negara yang tidak mempunyai kilang minyak bisa juga menjual minyak mentahnya ke Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai suatu kesempatan untuk menguasai pasar minyak. Jadi hal ini yang menjadi persoalan saat ini. Artinya apa? Kalau dilihat APBN ini saat ini sebenarnya bukan karena subsidi dia tergerus. Kalau kita hitung, katakanlah 2.500 triliun APBN pemerintah untuk tahun 2022, berapa persen untuk memenuhi kebutuhan lembaga negara yang dimiliki oleh pemerintah? Jangan-jangan sudah sampai di atas 55%. Gaji apa segala macam, mau pensiun apa macam dan segalanya, ini pun kan tidak pernah dibuka oleh pemerintah. Artinya apa? Kos yang ada hanya 45% untuk menyehatkan perekonomian. Selebihnya 55% itu sudah habis untuk gaji, pemeliharaan, apa segala macam tunjangan, fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Artinya tidak berkeadilan. Nah, kalaupun rakyat sekarang marah, sah-sah saja. Kenapa rakyat marah? Kemarin 2020 awal, masyarakat Indonesia bahkan dunia terimbas oleh pandemi COVID-19. Banyak orang yang ekonominya turun, banyak masyarakat yang tidak bekerja, banyak hal akibat pandemi itu. Tapi kita mau menyalahkan pemerintah, ya itu logis, karena pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi apapun yang dikatakan, pemerintah ini jangan pernah lupa, setiap pemerintah bergeser dari ketuhanan, negara ini harus berketuhanan. Ketika tidak berketuhanan, ini yang terjadi. Kenapa saya katakan tidak berketuhanan? Sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwasanya presiden hanya ada 2 periode, tapi pemerintah ingin berkenan 3 periode. Ada nafsu dengan begitu. Nah, dengan kenaikan BBM ini dihubungkan ini, apakah ini politiknya? Apakah pemerintah melakukan pressure terhadap rakyat karena rakyat tidak setuju? Di tahun 2021 kita back lagi bahwasanya pemerintah pernah mengatakan karena faktor COVID-19, maka pemilu diundur ke tahun 2027 supaya keuangan negara lebih sehat.
Artinya ini kan bisa kita tidak menghubung-hubungkan, namanya menganalisa. Nah, masyarakat juga menolak apa yang disuruhkan oleh pemerintah. Segala cara dibikin pemerintah, kalau saya lihat, untuk mewujudkan keinginannya bagaimana memperpanjang pemerintahan ini lebih dari 2 periode. Salah satunya menurut saya ini kenaikan harga BBM. Artinya apa? Ini sudah di luar logika ini, kenaikan BBM ini. Tadi kita sudah bahas, kalau pemerintah tetap memaksakan keinginannya, pemerintah jangan lupa yang berdaulat itu rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah itu sudah jelas tugas dan fungsinya, itu di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang sampai saat ini sebenarnya yang belum tercapai adalah apa? Masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan itu belum ada dinikmati oleh rakyat. Selama pemerintah ini tidak melakukan perubahan dalam sistem, baik dalam hal berpikir, berbuat, dan bertindak, ya maka ini apa yang disepakati di awal ini, masyarakat adil dan makmur, tidak akan pernah tercapai. Karena harus kita jujur, masyarakat adil dan makmur itu sebenarnya sudah tercapai, tapi di mana? Sebatas pejabat negara, pejabat pemerintahan, ataupun lembaga negara, mereka sudah sejahtera. Yang tidak sejahtera itu siapa? Masyarakat Indonesia, menengah ke bawah. Karena apa? Ya fasilitas yang diberikan itu sudah berlebihan, semua hampir VIP. Harapan kita, apapun yang dilakukan pemerintah saat ini, opini-opini yang dibangun akan menjadi amblas atau masyarakat tidak percaya. Sebenarnya kan sudah banyak yang mengingatkan, termasuk ini cara kita mengingatkan, kita tidak mau ikut demo, memberikan masukan kepada pemerintah melalui surat, melalui media cetak ataupun online, supaya ada keseimbangan dalam hal berpikir untuk memutuskan sesuatu hal. Nah, saat ini masyarakat semua sudah mulai antipati terhadap pemerintah, tapi pemerintah masih tetap bertahan dengan keinginannya. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertempuran sengit. Pertempuran sengit artinya apa? Bukan perang, tapi akan terjadi kekuatan yang dibentuk oleh rakyat untuk menggulingkan pemerintah sekarang. Itu hal wajar. Kenapa? Kecemburuan sosial itu sangat tinggi sekarang. Coba kita perhatikan. Kalau dibilang kalau pemerintah tidak mengakuinya, tidak jadi persoalan juga. Tapi yang jelas, untuk mempertahankan hidup masyarakat sangat susah. Karena pimpan ini pemerintah, bahkan kalau kita katakan pernyataannya hoax, pemerintah tidak mau terima. Kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwasanya yang menikmati subsidi itu adalah orang kaya. Kalau kita hitung 120 juta sekarang kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, tentu ini membutuhkan BBM. Apakah Pertalite atau Pertamax? Ya umumnya kalau kita perhatikan di pom-pom bensin, kalau dia menengah ke atas, malu dia ngisi Pertalite, dia pasti pakai Pertamax dia. Itu motor ya. Nah kalau 20 juta penduduk kaya yang memiliki motor, dia pakai Pertalite karena sedikit isinya. Nggak nyampe juga 50, paling tinggi 100.000 tangkinya sudah penuh. Itu kalau motor. Kalau mobil kan persoalannya sampai 500 sampai 600 kalau ngisi pertama. Lalu kalau dibandingkan dengan apa yang dinyatakan Jokowi itu kan hoax itu. Artinya
ya yang disubsidi itu tetap rakyat bawah, bukan orang kaya yang menikmati subsidi. Ini pengalaman, ini kenyataan. Ada beberapa setiap saya mengisi bensin di pom bensin, banyak itu RFS, Pertalite DC. Artinya apa? Sudah dibiayain negara, ngambil keuntungan lagi. Apakah ini terlepas dari perhatian Jokowi? Artinya Jokowi jangan menuduh rakyat juga. Sementara pejabat-pejabatnya yang sudah menikmati fasilitas, mobil gratis, supir gratis, rumah gratis, dikasih uang bensin, tapi disalahgunakan. Apakah hanya 1 atau 10 orang? Mungkin dari 100.000, katakanlah 100.000 pejabat negara ini, 50.000-nya pakai subsidi. Ini berseimbang. Kalau 50.000 dibandingkan dengan 100 juta, mana yang lebih banyak? Jadi artinya berucap itu jangan asal, harus ada bukti. Lalu jangan asal terima laporan. Ini sama aja, boleh kita katakan sekarang, kalau saya, pandangan saya, ini lebih kejam ini pemerintahan sekarang ini daripada Orde Baru. Ketika Orde Baru, dia masih punya batas waktu, dan kalau dihitung pun pada saat itu APBN nggak nyampe 500 triliun. Sekarang 2000 ke atas, 2000, 2500, bahkan tahun ini, tahun depan pemerintah sudah mengasumsikan APBN di atas 3000. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ini sangat bertentangan sebenarnya. BBM naik, tapi di satu sisi pemerintah akan menaikkan gaji PNS di tahun 2023. Bertentangan tidak? Nyambung tidak? Itu makanya saya katakan lebih kejam ini pemerintah. Artinya pemerintah ini bukan mementingkan kebutuhan hidup orang banyak atau hajat hidup orang banyak, masyarakat Indonesia secara merta. Pemerintah sudah digaji, rakyat mencari sendiri untuk menafkahi dirinya, dikenakan pajak, lalu dikumpulkan menjadi APBN. Itu uang rakyat juga. Artinya di sini saya melihat fundamen berpikirnya yang salah. Selama manajemen atau sistem pemerintahan ini tidak diperbaiki, sampai kapanpun negara ini akan begini terus. Kenaikan BBM akan menjadi momok. Sedangkan pemerintah mau membuat suatu program tahun 2045, mudah-mudahan masyarakat adil dan makmur. Nggak mungkin. Seandainya saya presiden, infrastruktur ini saya hentikan, di-cut dulu. Buat apa infrastruktur dibangun, masyarakat tidak makan, atau masyarakat tetap kesulitan? Ini tidak. Coba pemerintah tetap ngotot harus selesai kereta api cepat. Persoalannya kereta api cepat ini kan bukan kebutuhan mendesak. Apakah seluruh rakyat Indonesia menikmati ini? Dari Sabang sampai Merauke ini kereta api cepat ini supaya lintas atau pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus? Tidak. Ini antara Jakarta dengan Bandung. Bukankah ini kecemburuan sosial? Satu. Tapi yang jelas, kalau tidak ada untungnya di sana, tidak mungkin pemerintah juga ngotot menuntaskan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, IKN. Kenapa harus dipaksakan saat-saat ini? Mundur dong, harusnya kan berpikirnya begitu. Kalau, makanya saya katakan bahwasanya pemerintah itu jauh sekarang dari sini. Kalau memang pemerintah ini, maaf ini, berketuhanan, itu Pancasila nomor 1 alinea ketiga di pembukaan. Berketuhanan, mana yang didahulukan, mana yang ditunda, lalu mana yang jadi prioritas, itu harus jelas. Itulah namanya manajemennya.
Jadi kalau saya menganalisa, tidak tertutup kemungkinan Jokowi akan tumbang. Kenapa? Loh, apalagi kekuatan partai pendukung sekarang. Partai pendukung dari 98 mendukung murni Jokowi. Asik mereka sekarang bukan untuk membela rakyat atau memberikan masukan kepada Jokowi. Pak Jokowi, belum saatnya kita menaikkan BBM ini. Apa solusi yang harus kita cari? Duduk bersama. Itu seharusnya. Tapi tidak. Partai saat ini lebih asik untuk mencari figur calon presiden tahun 2024. Pertanyaannya, apakah partai bisa menetapkan presiden tahun 2024 kalau rakyat tidak memberikan kedaulatannya? Nah, sekarang terpulang kepada semua rakyat. Apakah mau tetap menderita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mau sembarangan menyerahkan kedaulatannya? Sementara setelah diserahkan kedaulatannya kepada partai ataupun kepada presiden, calon presiden setelah terpilih, ini akibatnya. Artinya apa? Ini harus kita rubah. Itu makanya saya membuat hashtag slogan saya itu revolusi berpikir, bertindak dan berbuat. Negara ini maju bukan karena pemerintah, tapi karena rakyat. Ketika rakyat kritis, maka pemerintah akan berhati-hati dalam mengeluarkan satu kebijakan. Masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh rakyat selama rakyat itu bersatu. Pemerintah tidak akan pernah merasa lebih kuat dari rakyat. Saat ini pemerintah merasa kuat lebih rakyat. Kenapa? Ketika kebijakannya salah atau pernyataannya salah, rakyat diam, tidak melakukan protes. Nah, tapi ketika masyarakat semakin terjepit karena ekonomi, baru rakyat melakukan protes. Harapan saya ke depan, tentu ini bukan harapan saya saja, mungkin harapan kita bersama, karena kita sama-sama memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai perwujudan persatuan kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Harapan saya ke depan, masyarakat kita harus lebih kritis terhadap pemerintah, jangan asal mewongke atau keikutan. Tapi ketika kita susah makan atau dapur kita tidak berasap, kita yang susah sendiri. Sementara pemerintah, kalau pemerintah ingat, maupun pejabat negara ataupun pegawai negeri sipil, serendah-rendahnya karena dia punya gaji, maka sebaiknya masyarakat ke depan harus kritis. Pesan saya terhadap pemerintah sekarang, tidak ada kata terlambat untuk melakukan suatu perubahan. Kembalilah ke kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, jadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang berketuhanan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk pemerintah, terkhusus kepada masyarakat Indonesia. Satu kali lagi saya katakan, pemerintah ini bisa akan tumbang kalau tidak melakukan kehendak rakyat. Terima kasih. Salam revolusi berpikir, bertindak dan berbuat.